Al-Fatihah. Rasul salam alaikum. Ya, sini disimpan. Dikasih lagi nggak? Enggak. Wadawaiha wa afiyatil abdani wasif. Mana lagi? Iya tahu. Cium pipi mama. Cium pipi mama. Satu lagi. Mama gantian cium pipi itu. Cium pipi Andika kakak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mana suaranya baca? Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil ya Rabbi bil sekali deh ya Rabbi bil waghfir lana yang kosong bangkunya diisi, yang di belakang bapak-bapak kapayun. Nah gitu, umpami kapayun rada gede teh apa halana gitu, biar kelihatan. Kunaon? Ruas. Kaget. Kaget apa ruas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibikin opak. Ini kurang kompak. Daun salam dibikin opak. Tangannya. Daun salam dibikin opak. Ini emang udah cakep, nggak usah dibilang-bilang. Menjawab salamnya kurang kompak. Kurang. Sekarang yang bapak-bapak, yang laki-laki, yang bapak-bapak dulu, yang perempuan diem dulu, cicing heula nya. Ayo nama nu bapak-bapak heula. Bapak-bapak siap jawab salam? Bapak-bapak siap jawab salam? Ibu dengerin, bapak-bapak mau jawab salam. Nyondong suaraan atau napita ayah suaraan. Denger nih, bapak-bapak mau jawab salam. Siapa? Siapa? Sare meureun tah aya suaraan. Ayo Pak, tunjukkan kejantananmu Pak. Jangan mau kalah sama perempuan ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6,5. Nih dengerin, ibu-ibu siap jawab salam? Santriwati siap jawab salam? Cek Oda, Cek Kokom, Cek Mumun, Cek Iis, Cek Wati siap jawab salam? Tunjukkan kehebatan ibu-ibu, jangan mau kalah sama laki
Sekali lagi, siap jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9,5. Bapak-bapak berapa? 6,5. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salamnya kenceng, semangat, bahagia. Mudah-mudahan ibu-ibu pergi haji ke Mekah dan Madinah. Tos daftar tak acan. Amin we kenceng. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salam kenceng tadi semangat. Kita doakan ibu-ibu pulang dari sini punya duit yang banyak. Yang aminnya kenceng nggak punya duit. Mudah-mudahan ibu-ibu yang pulang dari sini semangat jawab salamnya yang punya utang lunas. Yang aminnya kenceng utangnya banyak. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak kecil, adik-adik kecil, ada adik-adik kecil, santri kecil, ada yang laki-laki. Nah, laki-laki duduk di sini, yang laki-laki anak-anak kecil. Nanti jawab salam kalau kenceng dikasih duit. Duit mana duit? Duit. Ayo adik-adik yang kecil-kecil ada santri duduk di sini. Nanti dikasih duit. Ayo cepat. Yang sini duduk dulu, duduk. Ayo cepat. Ayo Firman, Hasan, Ucok, Boim. Ayo duduk sini. Itu anak kecil mau duit nggak? Sini duduk sini, jangan di sana, sini. Sini mau duit nggak? Ini 500.000. 500. Kalau ngaji enak dapat doa, duit. Siap jawab salam adik-adik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkrut balik video iyo. Kumangap sadayana. Itu yang belakang. Kamu. Sini maju. Kamu. Nah, itu maju. Ini nih. Ya, maju sini. Maju. Jalan sini. Ngambil duit. Nyandak duit. Beneran dikasih duit. Duduk sini makanya. Duduk. Satu. Kamu duduk situ dulu tuh, dekat Pak Kiai. Nah, kamu maju. Duduk dekat Pak Kiai. Duduk. Duduk Pak Kiai. Ibu urang tong Cipengan wae atuh. Urang ge boga tapi teu di Cipengan biasa wae. Moal hiber ieu moal. Makanya kalau mau ngaji diikat dulu ya. Udah diikat belum? Belum. Jauh-jauh dari Jakarta nggak usah ceramah, bagi-bagi. Berarti mata duitan semua di sini. Ada berapa kantongnya? Kantong kamu ada berapa? 1, terus di kolor, tak ya di kolor. Kalau maju nanti kantongnya 1 dapat amplopnya 1. Kalau kantongnya 2 dapat amplopnya 2. Nanti kalau maju kantongnya 5 dapat amplopnya 5. Kalau maju kantongnya 10 Pak Ustadz dapat amplopnya 10. Anak adro juga boleh, tenang aja, dapat ntar ya. Makanya yang belum punya kantong banyak pulang dulu ganti baju. Mana kantongnya? Mana? Iya. Jangan dibuka di sini ya. Ya. Yang kenceng iya. Iya. Dibuka di rumah ya. Iya. Kalau dibuka di sini nanti hilang isinya. Iya. Jangan kasih mama ya. Iya. Iya. Adik-adik waktu Lebaran Idul Fitri keliling kan? Ya, sini disimpan. Dikasih lagi nggak? Enggak. Bener nggak Bu? Jujur nggak nih? Makanya kalau punya duit jangan kasih mama. Mana ada berapa kantongnya? 1. Kamu sih 1 doang kantongnya. Nanti yang banyak ya, Talim. Dah, turun. Bawa asem tangan teh. Terus megang ketek ya. Alhamdulillah. 1 pelajaran dari pengajian malam ini, nomor 1 poinnya. Tebarkan salam apa? Tebarkan salam. Nomor 1.
kalau kita sekolah, kalau kita ngaji, kalau kita ketemu bapak, ibu, guru, bapak ustadz, bapak kiai, nomor satu jangan selamat pagi, nggak tahu selamat siang, salam dulu, assalamualaikum, baru selamat pagi atau selamat siang. Yang kerja di kantor, di pabrik, di PT, kalau ketemu atasannya jangan dulu selamat pagi pak, jangan dulu selamat pagi bu. Kalau selamat pagi yang selamat pagi, siangnya mod. Tapi kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga kesejahteraan, rahmat, keberkahan tercurah kepada kamu. Dijawab waalaikumsalam, semoga untuk kamu juga. Siapa yang salam berarti dia sudah menghidupkan sunnah. Satu. Siapa yang tebarkan salam berarti dia sudah saling mendoakan. Ari cek Sunda mah doa pidu anak gitu ya pak, gitu ya. Siap sebarkan salam, siap sanes daun salam eta bukan ya, sebarkan salam nomor satu. Siap dah, diam ya. Nanti masih banyak duitnya, mana Ki Gembol, duit masih banyak. Nah, ceramah akan berhenti kalau duit habis ya. Kalau duitnya belum habis terus. Setuju iya. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma aghnina bil ilmi, amin, wa zayyina bil ilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah anu mana wengi ayeuna dinten ayeuna hari ini kita dikumpulkan di tempat ini di Pondok Pesantren Al Barokah dalam rangka takziman wa takriman peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus akhirus sanah ya akhirus sanah santri Pondok Pesantren Al Barokah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Shalawat salam tidak lupa kami sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita muliakan, bersama kita hormati para alim ulama, para kasepuhan, para masyaikh, para muallim, para ajengan, abuya, tuan-tuan guru, yaitu guru setempat, Bapak Ustadz Asep Amiruddin. Anu mana? Bapak Ustadz Asep Amiruddin. Ayah, kok di situ sih? Kan namanya sama kita. Mudah-mudahan Pangersa Ustadz Asep Amiruddin panjang umur, sehat walafiat, banyak duitnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak ilmunya, banyak apa lagi? Apa istri? Banyak ayamnya katanya. Amin ya rabbal
Pangersa Bapak Ustadz Amil Yusuf anu mana? Doakan pangersa Bapak Ustadz Amil Yusuf panjang umur, panjang yuswa, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kemudian selaku Bapak Kades, Bapak Lurah Desa apa? Desa Tegal Urung, yaitu Bapak Toto Nur Anwari anu mana? Ayah. Entah ayah tedugi. Ungi. Oh, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Bapak RW 3 ya, yaitu Bapak Rohiat ada? Enggak ada juga. Nah, yaitu Bapak RT 5, Bapak Nang ada? Mana Pak RT? Mana Pak RT mana? Mana sih Pak RT? Oh, kenyiapan berkat ya, siap Pak RT. Doakan Bapak RT 5, Bapak Nang panjang umur, amin, sehat walafiat. 2025 Bapak Nang jadi wali kota di Papua. Amin ya robbal. Wabil khusus pun guru orang sadayana, dari pengasuh, ketua pondok pesantren Al Barokah, sahabat kami, guru kami, pangersa Bapak Ustadz Mahmud Hidayat beserta istri dan anak keluarga besarnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, tambah-tambah syiar ini pesantrennya, tambah-tambah barokah insya Allah. Amin ya robbal. Dan segenap panitia acara PHB Isra Mi'raj Pondok Pesantren Al Barokah dan para santri semua yang hadir, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf para alim ulama, para ajengan, tokoh masyarakat yang tidak kesebut namanya karena emang enggak ditulis, segini doang catatannya. Yang kedua saya belum kenal, jangan marah ya nggak disebutin ya. Nah, mudah-mudahan sama-sama sehat, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Berbicara tentang Isra Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti berbicara tentang sholat. Karena hasil dari Isra Mi'raj yaitu sholat. Begitu banyak kitab, buku yang menceritakan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, banyak. Di antaranya yang kami pakai, di antaranya yaitu yang ditulis oleh Syekh Ahmad Dardir, Qisatul Mi'raj Bainama wa Dardir, menceritakan tentang Isra Mi'raj. Tidak mungkin diceritakan dalam waktu yang singkat karena itu perjalanan panjang. Maka hasil dari Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sholat 5 waktu. Subuh terus yang kompak, subuh terus asar terus maghrib terus isya. Berapa 5. Hasil dari sholat yang baik, kalau sholatnya baik, sholatnya bagus, tepat waktu, yang laki berjamaah, yang perempuan di rumah sholatnya ya, yang perempuan tong pipiluan ke masjid ya Bu, yang laki di masjid, yang perempuan di rumah. Kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, sholatnya rapi, akan membuahkan 3. 1, akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, akan semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, akhlaknya, adabnya semakin bagus, semakin baik. 3 poin yang didapat dari sholat yang bagus, yang baik. 1, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya apa? Cirinya orang tersebut meninggalkan, sebisa mungkin meninggalkan maksiat, memperbanyak ibadah kepada Allah. Kalau dipanggil langsung, cepet, enggak pakai lama.
Bapak Ibu dipanggil sama presiden. Dipanggil sama presiden. Bulan depan mau dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pasti persiapan bagaimana Pak? Persiapannya, persiapan Bu? Beli baju yang bagus, bener nggak? Beli sepatu, bener ya? Karena mau ketemu siapa? Presiden Jokowi Dodo. Pasti persiapannya hebat, luar biasa. Wow, yang cakep dandan, baju yang baru, mau ketemu presiden, pimpinan negara. Itu dipanggil sama presiden. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Ayo sholat. Siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Siapa yang manggil? Bilal, yang manggil Bilal di masjid. Panggilan Allah melalui Bilal. Tadi kan dipanggil presiden, persiapan rapi ya, bagus, hebat persiapannya karena mau dipanggil presiden, pimpinan negara. Ketika yang manggil pimpinan dunia akhirat, pemilik dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak pakai bulan depan manggilnya, bahkan manggilnya sehari berapa kali? 5 kali manggilnya. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Ayo sholat. Ayo sholat. Kalau kamu sholat, hayya 'alal falah. Nanti kamu menang. Nanti kamu menang. Kalau kamu punya masalah, sholat. Nanti ada solusi setelah sholat. Kalau kamu utangnya banyak, pusing, sholat. Nanti setelah sholat, hayya 'alal falah. Nanti kamu menang, ada solusi, Allah kasih jalan keluar. Makanya kalau ketemu Allah harus cepat. Tanda cinta kepada Allah ketika dipanggil hayya 'alas shalah, cangkulnya tinggalin dulu. Maaf ya, yang lagi kerja cangkul tinggalin. Yang lagi masak kompornya matiin Bu, namanya azan. Bener nggak? Yang lagi naik motor berhenti dulu, dipanggil sama Allah, pemilik alam dunia. Itu tanda cinta kepada Allah, dipanggil cepat, meninggalkan maksiat, melaksanakan ibadah. 1, 2, hasil dari sholat yang baik yang bagus, semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa cirinya kalau orang tersebut cinta sama Nabi Muhammad? 1, menjalankan sunnah. Apa contohnya sunnah? Banyak. Salah satu contohnya nyandung, nah itu sunnah. Bener ya Pak ya? 2, minum susu pakai sya. Minum susu itu sunnah nggak? Sunnah apa enggak? Sunnah. Seorang sahabat ketika di medan perang itu perutnya kena tebas pedang, sobek, itu ususnya keluar. Sayyidina Umar bin Khattab robek perutnya, ususnya keluar. Detik-detik saat antara hidup dengan mati, terus sobek. Apa yang diminta Sayyidina Umar ketika perutnya sobek, ususnya keluar? Apa permintaannya? Wahai sahabat, teman-teman, tolong ambilkan saya minum susu. Habis diminum susunya, keluar lagi lewat perutnya karena perutnya sobek. Pengen meninggal, apa yang dicari? Sunnahnya Nabi. Tandanya apa? Oh, berarti Sayyidina Umar cinta sama Nabi. Apalagi banyak sunnah, pakai siwak. Amun cek orang mah susur. Apa? Susur, siwak, sunnah. Banyak yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah. Tandanya dia cinta sama Nabi. Apalagi cirinya kalau cinta sama Nabi? Banyak baca sholawat. Kalau yang cinta sama Nabi, sholawatnya banyak. Kalau yang nggak cinta, sholawatnya sedikit. Jangan mau kalah sama tukang tahu bulat. Tahu tukang tahu bulat? Ibu tahu tukang tahu bulat? Remaja tahu tukang tahu bulat?
ada di sini ayat tuh. Ayat tahu bulat. Ayat. Ayat diharap ayat. Jangan mau kalah sama tukang tahu bulat. Ini kampung apa namanya? Tegalurung. Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Di saya mah nama kampungnya Pak Kiai Kampung Bengek, Kelurahan Asma, Kecamatan Ampeg, Kabupaten Batuk-Batuk. Di Kampung Bengek. Di Kampung Bengek mah hebat, tukang tahu bulat sambil dagang, lagunya sholawat. Lagunya sholawat. Makanya jangan mau kalah sama tukang tahu. Tukang tahu bulat aja sambil dorong baca sholawat, masa kita kalah? Siap baca sholawat tahu bulat? Siap nggak? Ini bukan ngeganti lirik sholawat, bukan, ngasih tahu jangan mau kalah sama tukang tahu bulat. Siap Ben Kepret? Siap Ben Kepret? Ben Kepret. Kalau di kampung saya namanya bukan hadroh Bu, bukan. Namanya ini pakai marawis. Di kampung saya pakai marawis yang kecil-kecil. Tahu nggak marawis? Tahu marawis, tahu nggak? Ya. Kalau digebuk bunyinya bring bek bek bring bek bring bek bek bring bek, marawis. Bring pergi, bek duduk. Pergi duduk, pergi duduk, nggak ada yang main, pergi semua. Kalau ibu-ibunya di kampung Bengek, di kampung saya ibu-ibu pakai rebana. Tahu nggak rebana? Ketimpring tahu ya? Nah, kalau ibu-ibu yang dulu tahu tuh ketimpring tuh, yang ibu-ibu yang udah rada sepuh, rebana. Nah, itu kalau dipukul di kampung saya bunyinya beda. Ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur semua, nggak ada yang main. Tinggal fokus doang, cekokom sendiri, bingung dia. Nah yang gede mana yang gede? Yang gede. Namanya apa? Bass. Kalau di kampung saya beda bunyinya kalau digebuk. Ciputat celeduk, ciputat celeduk gitu. Ya, siap? Siap. Sholawat tahu bulat. Jangan mau kalah sama tukang tahu bulat. Kalau tukang tahu bulat sholawatan, kenapa kita nggak baca sholawat? Baca semua ya, tahu nggak sholawatnya? Tahu nggak? Baca ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu. Baca. Digoreng 500-an, anget-anget ya Sayyidi. Baca. Indallah innal musibina qad ja'u lidan biyastaghfir. Siap semuanya tahu bulat? Tahu bulat digoreng 500-an, anget-anget. Sekali lagi. Digoreng 500-an, anget-anget. Tahu bulat ada sholawatnya. Jangan mau kalah sama tukang tahu bulat. Ya harus banyak baca apa? Baca sholawat. Insya Allah. Kita serius baca sholawatnya. Yang sholawatnya kencang, suaranya hebat, mangapnya lebar, saya kasih duit. Yang banyak duitnya. Mana duit yang banyak? Sini. Yang banyak, jangan sedikit sini. Jangan malu-maluin. Jangan jadi orang buntut kasih ran pantat kun. Emang ini kopi yang meni jangkung sih itu. Turun ngapain ngerakan? Ini kopi yang meni jangkung sih.
aliran sesat, anak-anak buah Panji Gumilang, Al Jaitun. Ki Gembol namanya Pak Kiai, Ki Gembol. Sok ngegembolan naon wae nu aya. Kade ieu ya. Ki Gembol. Naik angkot, naik mobil angkot, saya bilang, Ki, kalau naik mobil angkot jangan pakai kopiah eta jangkung. Akan wae kopiah urang ieu. Naik angkot, turun nyangkut palanya. Pelan-pelan Pak Supir katanya. Sholat Ki, kalau mau sholat di masjid, di musola jangan pakai peci itu, kata saya. Pakai peci kecil yang hitam kecil. Akan wae peci urang ieu kebanggaan yang geus atuh kumaha manehnya. Tapi kalau nganggo kopiah eta mah sholatna ulah di payunnya di belakang, di pangtukangna. Ih, kan fadilahnya hebat. Keutamaan sholat berjamaah di sop pertama. Hebat nggak fadilahnya? Hebat. Si dia mau ngamalin keutamaan sholat berjamaah pada sop pertama. Iya geus kumaha maneh we nya. Sholat di sop pertama, di belakang imam. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Dia ruku, Allahu Akbar, kesundul pantatnya. Batal sholatnya, digembol. Alhamdulillah. Siap baca sholawat, siap. Yang kenceng. Orang yang paling rugi yaitu orang yang kalau lagi kumpul berzikir dia nggak baca zikir, diem aja. Orang yang rugi kalau lagi kumpul sholawat, turun rahmat, turun berkah, kabul hajat, kabul doa, diem nggak baca sholawat. Itu orang paling rugi. Siap ya? Nih dapat duit, nggak bohong nih, duitnya banyak. Adik-adik boleh, anak hadroh boleh baca yang hebat ya. Siap? Oh, yang punya handphone, mana handphone? Blitznya nyalain. Mana handphone Ki? Sini. Ayo handphonenya keluarin dulu. Yang punya handphone nggak dikeluarin, handphonenya rusak. Handphone aneh lah, itu handphone. Blitznya nyalain. Yang punya handphone dikeluarin. Nah, yang punya handphone dikeluarin, terus blitznya nyalain. Nah, kalau punya handphone nggak dikeluarin, diumpetin, blitznya nggak nyala, HP-nya rusak. Ayo, keluarin. Angkat. Mana? Angkat. Semua yang punya handphone keluarin, biar nggak meledak. Ayo, udah. Ini nanti handphonenya bersaksi. Bersaksi di hadapan Allah. Saya pernah baca sholawat gembira pada hari ini. Dia jadi saksi. Ayo diangkat handphonenya. Ayo bahagia, semangat. Angkat udah belum? Mana? Udah diangkat handphonenya. Siap digoyang-goyang. Apanya yang digoyang? Handphonenya. Siap? Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa mana suaranya?
gitu-gitu. Ayo gerak. Oh bisa. Alhamdulillah. Orang kalau meninggal terus kemudian dikubur ya, dikubur. Mau tahu nggak apa pertanyaan yang pertama kali ditanya di alam kubur? Sebenarnya yang kita tahu mah manrob buka dan seterusnya. Betul itu ditanya, tapi nanti apa yang pertama ditanya? Aksiru minas sholati alayya. Wahai kalian, aksiru fi'il amr, kata kerja perintah. Aksiru, wahai kalian, kita diperintahkan kita oleh Nabi untuk banyak baca sholawat. Kenapa? Fa inna awwala ma tus'aluna fil qabri anni. Sesungguhnya nanti kalau orang dikubur di kuburan, yang pertama ditanya adalah tentang aku, tentang Nabi Muhammad. Jadi orang masuk kuburan bukan manrob buka, kenal nggak sama yang namanya Nabi Muhammad. Tuh kitab Afdolus Sholawat ala Sayyidi Sadat, Tuan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Jadi kalau banyak baca sholawat ditanya di kubur, nanti dia bisa jawab. Salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad, hasil dari sholat yang bagus, yang baik. Mana yang suaranya kencang? Sebelah sini lagi. Mana? Itu tuh yang baju kuning. Maju, ngambil duit. Waduh. Cepat Aliando. Cepat ngambil duit sini. Cepat. Ayo Aliando naik sini lewat. Ini. Cepat. Ayo. Yang perempuan mau nggak dapat duit? Hah? Mau? Sok sini berdiri. Tenang aja, nggak usah malu-malu, tenang. Nah, sini. Adik-adik, laki-laki, bapak-bapak, remaja, santri, kalau mau sholat, kalau mau ngaji, pakai kopiahnya jangan begini. Jangan, ya. Fungsinya peci, fungsinya kopiah buat nutupin rambut. Ini makanya. Ini supaya rambutnya enggak nutupin jidat. Apa jidat? Tarang ya? Tarang. Gini makanya. Kamu sampoan nggak sih? Kok hese sih rambutnya? Gini. Tuh. Gini. Jadi kalau sujud ini jidat nggak ada yang menghalangi rambut ataupun apapun. Jadi pakai peci, itu fungsinya peci. Jadi sujudnya sempurna. Ini anggota sujudnya kena ke bawah sujud. Itu kalau mau sholat, kalau mau ngaji. Ustadz lagi pusing nggak punya duit, kumaha pakai kopiahna. Ini lagi pusing nggak punya duit. Ustadz mau mancing ngurek ke sawah, kumaha nganggo kopiahna. Ini beda lagi. Tuh, Ustadz nggak punya duit buat bayar kontrakan, buat jajan seblak, gimana? Pakai pecinya. Gini, tuh ada caranya. Orang dulu kakek-kakek kita kalau naruh duit di peci, di kopiah, terus tuh. Bener nggak Pak? Bener di sini. Kenapa orang tua kita kalau naruh peci di kopiah? Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada dompet, jarang, nggak ada bank, bener nggak? Makanya duitnya di atas peci supaya bisa dibawa kemana-mana, bener nggak? Kalau ditaruh di peci dibawa kemana-mana. Kalau ditaruh di rumah nanti diambil istrinya, makanya dibawa kemana-mana. Bener nggak Bu? Bener. Nah, kamu mau duit? Mau. Ih, tong nyepongan wae burung, kenapa sih? Diam sini. Mau duduk apa berdiri? Berdiri. Duduk aja ya. Capek kalau berdiri, duduk ya. Ya, duduk sini, duduk. Ayahnya yang mana? Ayah tuh. Allah. Ibunya? Nggak ada. Allah nggak ada ya. Allah nggak ada, tak ayahnya, tenyondong. Kamu sendiri di sini.
Iya. Sebatang kara. Namanya siapa? Namina saha. Rama. Rama. Namanya? Rama. Nama pendeknya siapa? Rama. Nama panjangnya? Rama Saputra. Rama. Saput. Nama pendeknya Rama. Nama panjangnya Rama Saputra. Kalau nama pendeknya Rama, nama panjangnya Rama. Gitu, bener nggak? Iya kan? Ya, nama pendeknya Rama. Duit. Kalau nggak bisa jawab nggak dapet duit. Makanya biar bener jawabannya ya, harus Nah. bener. Dengerin ya. Dengerin ya. Iya. Hitung dulu kantongnya ada berapa? 1, 2, 3. Salah saya. Salah nyuruh maju dia ini. Bener-bener ganti celana pulang. Ada 4. Mau diisi semua nggak? Mau. Pakai apa? Pakai uang. Ini ibunya yang mana? Ada nggak ibunya? Nggak ada. Sebatang kara ya. Kamu rumahnya di mana? Di Wetan. Kalau saya rumahnya di mana? Ditinggal. Leres tuh. Ya, ngapain kesini bawa-bawa rumah? Berarti rumah saya ditinggal. Kamu tinggalnya di mana? Di Keserut. Di mana? Di Keserut. Di Keserut. Ciserut. Kalau saya tinggalnya di mana? Di rumah. Bener nggak? Iya, ngapain Ciserut tengah sawah? Sini. Dengerin pertanyaannya. Dengerin. Kalau salah nggak dapet duit ya. Ya harus bener ya. Ya siap. Dengerin. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir beliau tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Sepakat ulama nggak bisa diganggu-ganggu. Beliau punya salah satu putri, siapa namanya? Siti Fatimah Az-Zahra, yang dinikah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari pernikahan Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah lahir 2 orang putra. Siapa namanya? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cek sih naon sih pertanyaan anak tanya. Dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lahir 2 orang putra terus sampai sekarang yang disebut para habaib. Habib Lutfi, Habib Rizik, Habib Bahar, kembaran saya. Pertanyaannya, siapa nama RT di Perancis? Joko. Kocak banget. Saya nanyanya RT di Perancis, bukan RT di Tegal. Joko udah mau habis. Kamu gimana sih? Ya udah, mana amplopnya? Nggak apa-apa deh. Salah-salah juga, nggak apa-apa. Lihat siapa namanya? Rama. Lihat mukanya Rama ketika belum nerima duit. Ya Ustad menilami iya orang geus era iya ditinggalikan batur meniseueur hanya demi uang. Cepet atuh Ustad, geus era iya orang ini dalam hatinya. Ustad awas nanti ya di jalanan saya cegat pokoknya, kata dia. Mana kantongnya? Angkat bajunya, diangkat biar ya gitu, biar kelihatan. Nah, 1, kok meni jero sih? Atau diem. Mana lagi? Iya tahu, ini tahu. Takut banget gak dimasukin, Bu. 2. Mana lagi? Iya tahu, kasih tahu. Iya. Jangan sampai kelewat yang ini Pak Ustadz katanya. 1 lagi Gegemol. Mana Gegemol? Tanggung jawab mana gerak? Sini. Kantongnya banyak. Sini. Mana lagi? Ada lagi nggak habis ini? Ada lagi nggak? Nggak ada, udah turunin. Salim. Udah. Siapa namanya? Rama kok giginya ompong? Banyak makan batu ya? Rama doain supaya jadi presiden.
Kok nggak percaya sih Rama jadi presiden? Doain Rama ya supaya jadi kiai, punya pondok pesantren, santrinya perempuan semua. Ya udah turun. Dah tepuk tangan dong, tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, banyak baca sholawat hasil dari kalau cinta sama Nabi, cinta sama Nabi hasil dari sholat yang bagus. Banyak baca sholawat. Nomor 3, hasil buah dari sholat yang bagus yang baik. Nomor 3, semakin akhlaknya semakin bagus, semakin bagus akhlaknya, adabnya semakin bagus. Sholat berjamaah di masjid, di musola itu mengajarkan tentang adab. Nih imam di depan, imam di belakangnya jamaah. Adabnya bagaimana si makmum kepada si imam? Tidak boleh mendahului gerakan imam. Adabnya begitu. Kalau mendahului gerakan imam berarti sholatnya dia nggak sah. Bener nggak? Itu sholat ngajarin adab. Begitupun nanti praktek di lingkungan. Warga harus ngikutin pemimpin siapa? RT, RW. Bener nggak? Bener. Di rumah harus ngikutin bapak sebagai pimpinan. Sama kayak sholat. Jamaah harus ngikutin pimpinan. Itu ngajarin adab. Akhlak harus baik. Jangankan hal yang besar di dalam agama kita, agama Islam, hal yang kecil aja diajarin adab, diajarin akhlak. Maaf ya, saya mohon maaf. Lagi kumpul nih, kumpul. Dengar samping kita temen kita kentut. Lagi kumpul nih, gini. Dengar sampingnya temennya kentut. Adabnya, akhlaknya disuruh pura-pura enggak dengar. Iya bener, lagi kumpul teman kita kentut gitu. Adabnya disuruh pura-pura enggak dengar, diem aja. Bau Pak Ustadz, rasain aja, nikmatin aja, nggak apa-apa, pura-pura enggak dengar. Coba kalau nggak pakai adab, teman kita kentut, kita denger, lu kentut ya, lu kali, gua enak aja, lu kali, rame nggak? Rame. Coba kalau diem, pura-pura nggak denger, rasain, isep, nikmatin. Nah gitu. Lagi kumpul nih, rapat di pesantren sama guru, rapat sama wali murid, perasaan pengen kentut, diem, rapat, apa keluar dulu? Coba, ayo ngapain? Nah kita lagi rapat, lagi kumpul teman-teman OSIS, kumpul lagi rapat di RT, kita pengen kentut, diem ngeracunin orang apa keluar? Yang bener diem kali ya. Adabnya kalau lagi rapat pengen buang angin, keluar, izin, maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, Bapak-bapak, saya mau buang racun. Daripada bapak-bapak yang kena racun, mendingan saya keluar. Bener nggak? Abis kentut masuklah lagi, itu adabnya. Maaf, kentut yang sepele diatur dalam agama Islam pakai adab. Coba bayangin, apalagi urusan rumah tangga, urusan ibadah, urusan sepele diatur dalam Islam. Kalau kita ngaji ada 3 jenis kentut. Ingat-ingat nih, nanti kalau nanti dengar suara kentut jadi tahu jenisnya ya. Selama ini kita tahunya kan kentut-kentut doang ya, bener nggak? Oh si itu kentut, ya udah. Ada 3 jenisnya. 1, kentut santai, suaranya pelan, baunya nggak ada, nggak bau, tenang aja. Yang kedua, kentut sedang, suaranya gede, nggak bau, tenang, nggak bau, nggak. 3, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Waduh, baunya kemana-mana. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya dong, karena habis kentut ada yang ngikut. Yang ngikut itu yang bikin bau. Dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah gitu. Ketawa aja, ketawa udah Bu, mau ngapain lagi, udah malam, bener nggak? Ketawa, jangan salahin saya, ini masalahin Pak Ustadz Mahmud mengundang Ustadz PA begini. Iya, saya PA tapi pada ketawa semua ini. Berarti PA berjamaah dong. Itu kan ketawa lagi tuh.
Alhamdulillah. Urusan yang kecil diatur dalam Islam pakai akhlak, pakai adab. Mohon maaf, ini kampung saya lihat bagus, perempuannya pakai kerudung semua, pakai tiung, pakai jilbab. Alhamdulillah. Di kampung Bengek, remajanya dijajah dari segi akhlak, dijajah dari segi adab. Ada perempuan dewasa, gadis 17 tahun, pakai baju adiknya umur 5 tahun, muat nggak? Di kampung Bengek dijajah dari segi akhlak, terutama pakaiannya, anak-anak perempuannya. Maka saya nitip Bapak Ibu yang punya anak perempuan, diperhatikan pakaian anaknya. Dedek, besok kamu ngaji ya? Iya. Pakai gamis, pakai kerudung? Iya. Kalau keluar rumah yang bagus ya, yang rapi ya? Iya, bagus. Emaknya keluar pakai daster itu mulu. Giran anaknya disuruh bagus, rapi, pakai kerudung. Emaknya kumpul sama orang pakai baju nggak pakai kerudung. Emaknya ke pasar nggak pakai kerudung, begitu doang gamisnya. Nyuruh anaknya cakep, dia anaknya ngikutin orang tua. Anak bagaimana orang tua, kadang nggak usah disuruh, dia melihat orang tua. Perempuan 17 tahun gede pakai baju adiknya umur 5 tahun, muat nggak? Muat apa enggak? Muat. Yang nggak muat lah, nggak muat. Ke atas enggak, ke bawah enggak, macet tengah-tengah, dimacet tengah-tengah. Udah mana pusernya kelihatan kemana-mana. Mending putih, kalau putih enak ya Pak, dilihatnya bening ya Pak, bener nggak Pak? Kayak India rombongannya, putih enak, bening. Hitam bocah kampung digaruk ngebul. Waduh, pakai celana wahai. Hah? Wahai. Bukan Hawaii, wahai. Kalau Hawaii mah dari bawah ke pinggang, itu Hawaii. Dipakainya di pantai, panjang. Ngatasan lagi wahai. Ngatasan lagi hai. Atasan lagi aduhai. Dijajah di kampung Bengek, di kampung saya dari segi akhlak, terutama perempuannya. Yang lakinya sama, remaja-remajanya nih. Yang laki-laki remaja, no, di pojok-pojok laki remaja. Dijajah di kampung saya, no, remaja-remaja. Di kampung Bengek dijajah remaja dari segi akhlak. Udah habis, udah nggak ada akhlaknya. Kenapa yang dijajahnya remaja? Karena dia tahu remaja ini generasi penerus bangsa. Subhanul yaum rijalul God, pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Makanya dia tahu nih remaja-remaja yang datang nih, ini kan calon-calon presiden nih, calon-calon kiai, semua dijajah, dirusak. Dari penampilannya, dari bajunya, dari tontonannya dirusak sama orang-orang kafir Quraisy supaya mereka rusak. Kalau remajanya rusak, Indonesia 30 tahun ke depan rusak karena remajanya rusak. Makanya dijajah remajanya. Sama nih laki-laki di kampung Bengek, di kampung saya, rambut udah bagus hitam, dimerah-merahin, dicet kayak kena kuah bakso. Memakai anting, laki-laki pakai anting Bu. Saya lihat, saya pikir anting emas, hadiah ciki ya, nggak ada bagus-bagusnya. Azan maghrib, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan maghrib, yang laki ambil air wudu, terus ke musola, ke masjid atau ke majelis sholat. Di kampung Bengek, namanya kampung dijajah dari segi akhlak, bukannya ambil wudu, bukannya sholat, malah maghrib nyelak motor R-King. Tahu R-King? Yang motornya berisik, tahu R-King? R-King tahu R-King? Yang motornya berisik tahu? Malam-malam maghrib azan nyelak motor. Rang, waduh, rang, maghrib, rang, lewat rumah nenek-nenek. Wow, waduh, nenek-nenek lagi sholat maghrib, sampai sholat baca doa. Inna sholati wa susuki wa yamaha. Gara-gara anak gak punya akhlak begitu. Ya, harus dijaga anaknya ya, insya Allah ya. Di sini ada nggak anaknya yang cium tangan sama orang tuanya di pipi?
Ada apa enggak? Di jidat ada apa enggak? Nih, kamu anak hadroh ya? Ya. Ada orang tuanya nggak di sini? Ada nggak? Ibunya? Ada nggak? Yang ibunya di sini ada nggak? Kamu ada nggak? Ada ibunya nggak di sini? Hah? Ada apa enggak? Iko kayak orang bingung. Kamu ibu kamu ada di sini nggak? Nggak ada. Kamu ada nggak? Lihat ada nggak? Ada. Ada nggak? Sini maju sini. Sini. 3 bulan nih urusan duit lagi nih Kay. Duit lagi urusannya. Taruh aja ATM sini, tinggal tarik ATM-nya. Sini maju. Waduh, sini maju. Sini. Dah. Waduh, tinggi banget ini orang. Dah. Diem. Yang mana mamanya? Ibunya. Hah? Coba gini, teropong. Ini lihat gini. Nah, mana? Yang pakai iyit. Iyit apa sih iyit? Oh, kipas. Oh, iyit. Bu, punten Bu, mangga kapayun ke dia. Mangga. Ayo mangga kapayun. Ini bakal jadi inget-ingetan buat dia. Bakal jadi kenang-kenangan buat dia. Dulu saya pernah naik ke panggung. Nggak bisa yang naik ke sini kalau bukan. Ayo Bu, mangga kapayun. Siapa nama mamanya? Manggilnya siapa? Mi. Kamu manggil mama siapa? Mi. Umi. Umi sedap. Umi. Kayak lagu Umi. Umi artinya apa sih? Hah? Umi itu apa sih artinya? Nggak tahu tapi dipanggil. Ayo Umi Dede, duduk Umi Dede. Situ tuh di bangku tuh. Di bangku, kelebihan jalannya. Untuk ke sono lagi nyebur. Di situ. Duduk. Nah, tolong dicepengan burung. Ya kapelan ya, samaan bajunya warna ungu. Janjian. Oh, katanya. Era orang usah ieu era aya ka Bogor cenah ih. Di mana ka Bogorna? Tegaduh. Tegaduh 1 2. Tegaduh 2 cenah aya opat. Yang udah siap. Yang tegak dong laki-laki. Kamu kok putih banget sih? Saya ngomong bener lu ya, nggak ngatain bener nggak? Kecuali kalau saya ngomong kamu hitam banget baru salah. Putih banget ya, sering main ya. Sekolah kelas berapa? Ini sekolah. Ini madep yang bener. Ngajinya di mana? Di sini. Di Pak Ustadz Mahmud. Di Ponpes Al-Barokah. Al-Barokah. Ngomong, ikutin. Ibu-ibu. Yang kenceng, pelan banget sih kalau sama anak kecil. Ayo, ibu-ibu. Bapak-bapak. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Cepot Muda Channel. Tuh, dadah. Nanti kita upload di YouTube Cepot Muda Channel. Judulnya Ponpes Al-Barokah Isra wal Mi'raj. Jangan lupa like, komen, share, nanti subscribe. Oke? Nggak apa-apa kan ya promosi. Siap. Oke, mau duit banyak apa dikit? Dikit. Oke, alhamdulillah. Siap. Banyak apa dikit? Banyak. Wah, banyak. Yo sih mantep, udah percaya sama ente mah PC aja tinggi. Udah, diam ya. Yang mana mamanya? Uminya? Enggak, tadi nggak begitu nunjuknya. Yang nunjuk yang di awal, nunjuk yang pertama pengennya. Itu langsung bokong. Nunjuk yang pertama, nunjuk yang tadi dari pertama. Bukan nunjuk yang pertama. Gini kan tadi nunjuk pertama. Diam. Kalau saya tanya, siapa namanya? Andika. Andika. Babang tampan dong. Kangen Ben. Kan melengkung Ben. Konser di sawah, di taman, di padi, di kali. Andika kangen Ben. Wah, tanda tangan dong. Luar biasa, Andika ada di Karawang. Kalau saya tanya, Andika, teman kamu mana? Teman kamu si Firman, si Ucok, si Hasan, si Ucup, si Boim, ya.
Boleh nggak nunjuk begini kalau nanya temen? Boleh, karena yang ditanya temen. Tapi kalau saya tanya, Andika, guru kamu mana? Pak Ustadz Mahmud. Ibu kamu mana? Ibu siapa? Ibu Eva. Siapa? Ibu Eva. Ibu Eva. Cantik nggak ibunya? Ibu kamu cantik nggak? Cantik nggak? Iyalah, ibunya cantik. Kalau saya tanya mana Pak gurunya, mana Pak Ustadz, mana ibunya, boleh nggak nunjuk ke begini? Nggak boleh. Nggak boleh. Lihat, dari segi nunjuk aja kita masih banyak salah. Sepele tapi sering lupakan. Makanya dengan ada pengajian seperti ini, tingkatkan lagi yang udah sering kita lupa. Di ilmu begini nggak ada di kitab, adanya praktek, langsung praktek. Makanya nanti perhatiin ibu-ibu, bapak-bapak, kasih tahu anaknya, jangan lagi mau bapak ibu pulang dari sini ditunjuk sama anaknya begini. Jangan seolah-olah kalau ditunjuk begini sama anak, kita sama anak sama, kita nggak punya harga diri. Jangan-jangan emang di rumah begini nunjuknya ya anaknya ya. Nah udah, jangan, kasih tahu bagaimana cara nunjuk yang baik kepada ibu, kepada Pak Ustadz, kepada guru. Tangannya begini, gini tangannya ya, gini, diam ya. Nah, cukup nggak kalau menunjuk guru orang tua begini? Cukup nggak? Cukup apa enggak? Nih tuh begini. Kalau nunjuk guru, nunjuk orang tua, ini nggak ada di buku nih, nggak ada di pelajaran. Ini langsung praktek. Nunduk badannya, nunduk terus, nunduk segini aja. Diam, tangannya arahin yang bener. Dah, diam ya, diam. Nah sekarang ulang begitu. Lihat ke mama yang cantik. Belum. Santai, tenang. Ini belajar tapi saya bawanya pakai bercanda ya, supaya gampang dimengerti. Enggak saya bawa keras-keras. Belajar adab tapi santai. Andika, mamanya mana? Tunjuk. Diam. Sini. Andika, Pak Ustadz Mahmudnya mana? Tuh. Saya tanya, kalau ibu bapak punya anak seperti ini di rumah, kamu ayahnya mana? Itu. Ibunya mana? Itu. Seneng apa enggak? Seneng nggak Pak? Tapi kalau bapak ibu di rumah anaknya, ayah kamu mana? Itu. Ibu kamu mana? Itu. Seneng nggak? Berarti kita nggak ada harganya, bener nggak? Pulang dari sini begini, rubah begini ya. Bisa bapak ibu, adik-adik bisa. Ya udah, nanti kamu di rumah begitu ya. Kok buang muka mulu sih? Ya, muka jangan dibuang, cuma satu. Nanti kamu di rumah begitu ya. Bener nggak? Udah, saya izin nginep 3 hari di rumah Andika. Mau ngelihat dia bener nggak begini, diamalin nggak ilmunya, bener nggak? Ilmu udah tahu, udah dapet, harus diamalkan, nggak boleh nggak diamalkan ya. Oke, bisa. 1, 2, minjem tangannya. Ini ampun rada banyak nih soalnya lama. Di sini tangannya. Ada nggak yang cium tangan sama orang tua, sama ibu, sama guru di pipi? Gini, ada nggak? Ada apa enggak? Ada. Yang mana orangnya? Nih, jangan begini ya. Bapak punya anak, ibu punya anak, dia pamit sekolah mau pergi, cium tangan di sini, ada nggak? Cium tangan karena tarang, ayat tuh ada. Salah apa benar? Salah. Moal ayat keberkahan anak, tidak akan ada keberkahan. Salah. Bagaimana cara cium tangan yang bagus, yang baik? Sama guru, sama orang tua, sama orang yang lebih tua. Bagaimana cium tangannya? Ini tangan gurunya, tangan orang tuanya, dicium terus dibalik, nunduk, cium tangannya begini, begitu. Langsung praktek. Ilmu kalau nggak dipraktekin sayang. Praktek,
dapat ilmu, pulang diamalkan. Bisa? Harus diamalkan. Jadi pengajian ini pulangnya bawa manfaat. Setuju? Setuju. Sini tangannya, minjem. Ini kita belajar. Ini sini. Ini ayah Andika, ini anak ya. Lagi belajar. Ini ayah, ini anak. Ya, ini ayah Dika, ini anak. Ini ayah. Ini anak. Ayah udah ngopi belum? Belum. Ya emang nggak ada kopinya. Tuh lihat. Nggak ada kopinya kan? Nggak ada kopinya. Ya. Nggak ada kan kopinya? Ya. Nggak ada kopinya. Ya. Ya nggak ada kopinya. Jadi belum ngopi. Ya, oke. Sini ayah. Ayah sehat. Ya. Ayah sehat. Sehat. Kok kenapa sih kamu pelan banget? Emang coba gedein dulu. Gedein. Ayah sehat. Ya. Ya tetap aja begitu. Emang setelnya pelan. Minjem tangannya. Nih ayah, ini anak mau cium tangan sama ayah. Nih saya mau cium tangan sama ayah saya. Gini caranya belajar. Nanti kamu di rumah begitu ya adik-adik ya. Adik-adik ya. Ibu-ibu kasih tahu ya. Cium tangan jangan di sini lagi. Jangan di sini. Salah. Bagaimana cium tangannya? Nunduk dulu, baru dicium. Terus dibalik tangannya. Tuh. Bisa? Bisa nggak? Bisa nggak Bu? Ini jangan sampai sia-sia nih pelajarannya. Ya, karena saya kesini 1 kali. Nanti kedepannya ibu sama bapak yang tanggung jawab. Ibu membiarkan, bapak membiarkan anak ibu nunjuknya begini ke ibu ke bapak, berarti ibu bapak membiarkan anak ibu bapak tenggelam dalam kesalahan. Ibu bapak membiarkan anak ibu bapak salamannya begini, sini, berarti ibu bapak membiarkan anak ibu bapak tenggelam dalam kesalahan. Sekali lagi belajar. Ini guru saya, ini saya murid, ini guru, ini murid. Murid mau cium tangan sama guru. Ya, siap Pak Ustadz? Ya. Waduh, Pak Ustadz, sini, minjem tangannya. Dicium terus dibalik gini. Tuh, bau sih. Habis megang apa? Hah? Megang pantat katanya. Bau. Dicium dibalik, bukan diputer, dijilat, dicelupin, bukan. Ya, itu mah Oreo. Bisa begitu? Bisa nggak? Bisa. Adik-adik bisa nggak begitu? Bisa. Sekarang kamu ke mamahnya, samper ke mamahnya, cium tangan kayak tadi, dicium dibalik, nunduk. Bisa? Terus cium pipi mama. Mama cium pipi dia. Pernah cium pipi mamanya nggak? Kapan? Lebaran. Cuma lebaran. Terus nggak pernah lagi? Hah? Nggak pernah lagi cium pipi mama, cuma lebaran. Kenapa? Setiap mau cium pipi mama keduluan ayah. Gitu ya. Ya, bisa begitu? Hah? Bisa nggak? Ya, sekarang samper minjem mic, bawa mic mirrorless. Samperin mama kamu. Ya, nanti cium tangan begitu. Oke? Oke, dah turun. Tepuk tangan dong. Ilmu langsung praktek. Bawa mic-nya yang wireless. Ayo nyondong. Minjem ya. Itu bawa mic-nya. Jangan dijual, ntar saya suruh ganti. Gitu. Saya sana ke mama. Mana mamanya? Cari, jangan salah mama. Cari. Cium tangannya. Kayak tadi belajar. Ibu ajarin anaknya, Bu. Cium terus dibalik. Bukan tangan kamu yang dicium lagi. Salah. Nah, tangan mamanya. Nah, itu ketika dia cium begitu terjadi proses keberkahan. Dah, diam. Udah angkat kayak patung. Setelah udah diam dulu. Nanti ketika anak cium tangan begitu kepada Pak Guru, Pak Ustadz, kiainya, orang tua, disitulah turun keberkahan. Gitu ya, begitu bisa. Ulangin. Mau cium tangan sama ibunya yang paling cantik sekampung Tegal Urung. Udah, cium pipi mama. Cium pipi mama. Satu lagi. Mama gantian cium pipi itu. Cium pipi Andika Kangen Band. Udah. Pegang mic. Tepuk tangan. Udah. Ngomong ikutin. Mama. Manggilnya siapa? Umi. Ya, Umi. Yang kenceng ngomongnya. Umi.
Umi. Madep ke Umi lah. Umi, doain aku Doain aku supaya aku supaya aku punya pesawat terbang. punya pesawat terbang. Kalau aku punya pesawat terbang, Kalau aku punya pesawat terbang, nanti Umi aku ajak pergi haji. nanti Umi aku ajak pergi haji. Amin Bu, amin, amin, amin. Lagi, Umi Umi doain aku supaya aku supaya aku supaya aku jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleh, penghafal Quran, menghafal Quran, bisa meneruskan bisa meneruskan perjuangan para ulama di sini. perjuangan Satu lagi minta doa, Umi, yang kenceng, Umi doain aku doain aku supaya aku supaya aku istrinya 4. Udah sini, udah sini. Dah, pulangin, jangan dijual. Bilang makasih, cium tangan. Ih, atuh kamu kolot ulah. Cium tangan. Balik. Sini. Udah sini. Udah. Sini, belah sini. Seneng nggak Bu punya anak begitu Bu? Ibu seneng nggak kira-kira? Bapak seneng nggak punya anak begitu? Ya, sampai rumah kasih tahu ya. Insya ada berapa kantongnya? Jangan sampai 1, jangan. Ya 1 di ini, di bawah, di dalam. Hah? Nggak ada. Ya udah sini. 2. Nih 2. Dah. Mana tangannya Salim? Dah, turun. Alhamdulillah. Setengah 12. Jangan malam-malam ya. Jangan malam-malam. Sholat yang bagus, sholat yang baik, hasilnya ada berapa? 3. Yang nomor 1, apa nomor 1? Semakin cinta kepada Allah. Cirinya meninggalkan maksiat. Ketika mendengar azan segera melaksanakan sholat. 2 apa? Semakin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, cirinya apa? Banyak menjalankan sunnah, banyak baca sholat. 3 apa? Akhlaknya semakin bagus, semakin baik. 3 dari hasil sholat yang bagus, sholat yang baik, sholat yang